Perkenalkan, nama saya Nora Rosdayanti Daud dengan NPM 20405132. Saya Jenny Anye dengan NPM 2040605118. Nama saya John Lai Markus dengan NPM 2040605119. Perkenalkan, nama saya Roger. Saya saat ini sedang berada di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, lebih tepatnya di Desa Wisata Mutun Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Oke, seperti yang kita ketahui sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sangatlah penting, baik di bidang telekomunikasi, dunia bisnis, atau dalam wirausaha. Manfaat teknologi dan informasi memang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, telekomunikasi, khususnya dalam bidang telekomunikasi. Nah, sebelumnya kita akan bertanya dulu nih kepada Saudara John Lai. Bagaimana Saudara John Lai peran dan manfaat telekomunikasi itu dalam kehidupan kamu sehari-hari? Menurut saya mengenai seperti menelpon dan mengirim surat dan tidak perlu bolak-balik mengantar surat. Kan sekarang bisa menghubungi, bisa kirim surat pakai PDF. Oh iya, karena dulu tuh agak susah juga ya. Misalkan di kampung saya nih, kampung saya dulu itu belum ada jaringan, jadi kalau mau kirim pesan sama orang tua itu agak susah, jadi harus ngirim surat dulu, belum lagi nanti suratnya kena air gitu kan. Nah, nanti dia basah, terus sampai di sana nanti pesan yang disampaikan itu tidak jelas, belum lagi tunggu balasan suratnya itu sampai beberapa hari, itu sangat membutuhkan proses sih. Bagaimana dengan Saudara Jenny? Manfaat telekomunikasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, menurut saya itu manfaat telekomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, ya betul juga menurut si John Lai tadi. Ya, mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan orang tua kita yang jauh. Kita mudah mengirim surat dengan waktu yang singkat, berapa menit sudah sampai, dan orang sudah bisa membacanya. Ya itu sih. Ya kan, kalau orang tua kita kan jauh di kampung ya. Jadi kalau kita mengabari mereka itu butuh berapa hari lagi kalau misalkan belum menggunakan ini tadi telekomunikasi. Oke, selanjutnya kita akan tanya kepada Saudara Roger, bagaimana manfaat dan peran telekomunikasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, silakan. Menurut saya sih manfaat telekomunikasi dalam kehidupan sehari-hari ini sangat bermanfaat ya, karena kita bisa terhubung satu dengan yang lainnya meskipun kita berada di tempat yang berbeda. Misalnya nih, alat telekomunikasi, handphone atau Android. Kita semua tahu dong alat telekomunikasi yang satu ini. Nah, melalui handphone ini kita bisa mengirim pesan tanpa kita harus menulis surat lagi. Nah, handphone ini juga bisa kita gunakan untuk terhubung melalui via telepon. Kita bisa mendengar suara mereka meskipun tidak melihat mereka. Nah, handphone ini juga bisa kita gunakan untuk mempertemukan kita secara tatap maya melalui aplikasi yang ada di dalam handphone ini, yaitu WhatsApp. WhatsApp ini bisa kita gunakan sebagai media kita dalam melakukan video call. Dalam video call ini kita bisa mengetahui situasi dan kondisi teman-teman kita atau mereka berada di mana sekarang. Nah, jadi telekomunikasi ini sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja sih dari saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Nah, saya dulu ya. Menurut saya peran teknologi informasi dan komunikasi itu dalam dunia pendidikan, khususnya dalam perkuliahan, seperti misalkan dosen mengirim
mengirim tugas. Ya, Nah itu kan langsung muncul tuh, kan kita punya WhatsApp group. Ya. Nah di situ kita sudah mendapat notifikasi dari dosen. Nah manfaat berikutnya adalah dalam mengirimkan tugas. Nah kan sekarang nih lagi masa pandemi ya. Nah Ya. kita kan tidak bisa langsung ke kampus langsung. Nah sarana yang kita gunakan itu yaitu teknologi informasi dan komunikasi tadi. Itu sih menurut saya. Bagaimana menurut saudari Jenny? Baik, manfaat teknologi dalam dunia pendidikan itu seperti menambahkan informasi, meningkatkan kemampuan belajar, Ya. dan juga memudahkan kita dalam mengakses media pembelajaran. Oke, sangat bagus ya jawaban dari Jenny. Iya. Oke, kita lanjut ke saudara Jonlay. Bagaimana saudara Jonlay pentingnya atau peranan teknologi informasi dan komunikasi ini dalam dunia pendidikan, khususnya bagi Jonlay sendiri? Menurut saya mengirim tugas lewat PDF dan bisa juga mengirimnya lewat HP. Ya, Ya, menggunakan Ya. internet ya. ya menggunakan internet. Betul Ya, itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kita akan bertanya kepada saudara Roger. Bagaimana saudara Roger peran dan manfaat TIK ini bagi dunia pendidikan menurut Roger sendiri dalam menjalani pendidikan? Menurut saya, manfaat TIK dalam dunia pendidikan itu sangat bermanfaat ya. Di situasi pandemi saat ini sangat dibatasi aktivitas kita, terutama dalam dunia pendidikan, sehingga diambil kebijakan oleh pemerintah yaitu pembelajaran daring, yaitu pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran daring ini, TIK itu sangat dibutuhkan. Tanpa adanya TIK mungkin pembelajaran daring ini tidak akan berjalan dengan baik. Nah, TIK juga mempermudah kita dalam proses pembelajaran. Kita bisa menjelajahi dunia internet untuk mencari materi-materi pelajaran yang kita senangi. TIK juga mempermudah kita dalam memberikan informasi kepada siswa terkait pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, jadi TIK ini sangat bermanfaat ya dalam dunia pendidikan, terutama dalam pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Itu saja sih dari saya. Oke, terima kasih saudara Roger. Jawabannya sangat bagus ya. Memang betul bahwa TIK ini sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bidang pendidikan. Karena sekarang lagi masa pandemi kan, jadi agak susah buat kita untuk bertatap muka. Nah ini sudah cara agar kita bisa tetap melakukan kuliah, yaitu dengan menggunakan jaringan internet untuk melakukan pertemuan secara online. Teknologi informasi dan komunikasi ini memang sangatlah penting untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Karena kita sangat memerlukan yang namanya teknologi informasi dan komunikasi ini, baik dalam kita berbaur dengan orang, melakukan hubungan sosial, berinteraksi dengan kerabat kita yang jauh, ya seperti itu. Nah, sebagai kesimpulannya, teknologi informasi dan komunikasi ini memang sangat penting bagi kita. Nah, itu dari kita sendiri juga, di mana-mana kan teknologi informasi dan komunikasi sudah tersedia di depan kita sekarang. Bagaimana cara kita untuk di komunikasi ini dalam kehidupan kita? Oke, baik, sekian diskusi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata dari awal hingga akhir, kami mohon dimaafkan. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.